Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji bab zakat. Oke, sebelum kita buka, kita mulai yang kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa auladi wa dzurriyyati ahli baiti. Ya Syekh Nazir Taif Abdullah Syekh Mahfud wa Syekh Baiti Rasulullah wa ahli baiti. Wa man antasaba ilaihi wa masyayikh min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la Syekh Zainuddin Al-Mariba ya Allah ma'afa'ana bi. Wa ila Syekh Abdurrahim ibn Abdul Mughni. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, kita membahas ngaji lanjut tentang zakat. Zakat ini termasuk rukun iman, rukun Islam. Kemudian untuk kewajiban khusus untuk orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang kaya. Mereka di dalam harta mereka itu ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak yang bukan hak mereka. Maka yang wajib dikeluarkan. Nah, zakat itu apa pengertiannya? Mana sudah kita bahas singgung sedikit bahwa zakat itu adalah pengambilan harta yang khusus dengan cara yang khusus dan diserahkan kepada golongan-golongan yang khusus. Maka kalau tidak seperti ini, hartanya sembarangan atau kemudian cara ngambilnya juga tidak dengan cara yang ditentukan syariat, atau mungkin penyerahannya juga tidak kepada golongan-golongan tertentu, maka tidak disebut dengan zakat. Maka harta-harta yang diwajib zakat itu tidak banyak, ditentukan sama syariat. Yang pertama hewan ternak pun tidak semuanya. Hewan ternak itu hanya unta, sapi, kambing. Kuda nggak termasuk, ayam nggak termasuk, apalagi yang ternak-ternak, burung dara atau apalah, yang ternak-ternak itu tidak termasuk. Hanya unta, kambing dengan sapi. Nah, kemarin sudah kita membahas tentang zakatnya hewan ternak pertama. Lepas itu harta yang lain yang wajib zakati emas, perak, kemudian harta barang dagangan itu termasuk yang wajib dizakati. Kemudian makanan pokok pertanian, makanan pokok pertanian, buah-buahan itu meliputi anggur dengan kurma. Buah-buah lain enggak, punya buah mangga, kebun mangga, walaupun bertonton itu tidak wajib zakat. Nah, sekarang kita membahas di pembahasan utama yang pertama, yaitu pembahasan tentang zakat hewan ternak. Nah, zakat hewan ternak syarat wajibnya itu cuma ada tiga. Tapi ya kalau di Indonesia atau umumnya kita lah, mungkin di Bali ini saya lihat perkiraan saya itu sangat jarang yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, persyaratan pertama nisab. Nisab itu memenuhi sampai jumlah yang diwajibkan zakat. Yang kedua, haul dimilikinya sejumlah nisab itu, sejumlah batas wajib zakat itu selama setahun. Kemudian yang ketiga itu adalah saum. Saum itu digembala. Digembala. Jadi tidak dikandangkan atau tidak diberi makan oleh pemiliknya. Misalnya pemiliknya digeser dulu boleh. Nah,
Jadi syarat yang ketiga itu digembala keseluruhan. Jadi setiap hari atau setiap pemberian makan itu digembala, tidak dikandangkan, tidak diberi makan dengan melalui dicari. Kalau di beberapa kitab yang lain itu dijelaskan kalau misalkan lebih dari 2 hari saja itu dia dikasih makan, bukan digembala, dikasih makan, maka sudah nggak wajib zakat. Jadi lebih dari 2 hari saja, misalkan dia 2 hari tidak digembala, tapi dicarikan makan oleh pemiliknya, maka sudah nggak wajib zakat, gugur kewajiban zakat. 3 itu saja. Makanya kira-kira di Indonesia yang pertama yang punya unta jarang, yang punya unta jarang. Kemudian juga apalagi kalau digembala. Nah, maka itu kalau untuk mengenai jumlah nisab dengan haul mungkin, tapi kalau penggembalaan itu kalau di Indonesia ini sangat jarang sekali. Nah, kok di negara-negara lain, nah itu banyak. Negara-negara Arab, di India, nah itu mereka gembala di padang rumputnya luas dan segala macamnya. Itu mereka digembala itu biasa. Nah, tapi ini kita perlu tahu saja belajar mempelajari syariat-syariat Islam. Tambah lagi persyaratannya yang keempat, itu adalah hewannya itu tidak digunakan untuk kerja. Hewannya tidak digunakan untuk kerja. Kerja untuk ngangkut barang atau untuk nyiram-nyiram tanaman itu nggak dipakai. Kalau hewannya dipakai, maka juga nggak wajib zakat. Punya unta 10, yang 5 itu digunakan untuk kerja untuk penghasilan, misalkan untuk disewakan untuk ngangkut barang, disewakan untuk perjalanan dan semacamnya, maka itu gugur kewajibannya dari membayar zakat. Jadi hafal ya, persyaratan wajib untuk zakat hewan ternak itu ada 3 atau 4 tambahan satu lagi. Yang pertama nisab, yang kedua haul dimiliki dalam setahun, kemudian yang ketiga itu gembala. Nah, kemudian yang keempat tidak digunakan untuk kerja. Hewannya itu tidak kerja, hewannya nganggur, makan tidur saja. Nah, adapun nisabnya. Nah, nisabnya ini yang mau saya tulis di papan. Nisabnya ini berapa nisab? Saya bacakan dulu. Nisabnya untuk unta yang pertama, adalah 5 ekor. Kalau orang sudah memiliki 5 ekor unta, maka dia sudah wajib zakat. Ya, 5 ekor unta. Kemudian sudah dimiliki 5 ekor ini selama setahun, tidak sampai kurang. Kalau selama tengah-tengah tahun mati 1, akhirnya kan kurang, maka sudah gugur kewajibannya. Sampai dia dapat 5 lagi, mungkin sudah beranak lagi, atau mungkin dia beli lagi, maka baru dimulai hitungan haulnya. Contoh di bulan Muharram dia memiliki unta 5 ekor. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, bulan Rajab untanya mati 1, tinggal 4. Maka gugur sudah, tidak wajib zakat. Rajab, Sya'ban, Ramadan dia misalkan dikasih unta oleh tetangganya, atau mungkin untanya beranak lagi, yang 4 jadi 5 ekor, maka mulai dihitung haulnya itu pada bulan Rajab tadi itu. Oke, jadi mulai dihitung ketika jumlah
jumlahnya unta itu sudah lengkap sampai 1 nisab. Saya ulangi coba tadi ya. Contoh misalkan bulan Muharram dia memiliki genap 5 ekor unta. 5 ekor unta. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab ternyata mati 1. Atau dia jual, pokoknya dia berkurang lah 1. Sehingga tinggal 4. Maka hilang kegugurannya. Belum. Nah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan dapat rezeki. Dikasih. Atau mungkin untanya lahir. Yang 4 itu lahir 1. Lengkap lagi 5. Maka mulai dihitung haul lagi. Mulai bulan Ramadan itu. Nanti Ramadan tahun depan. Kalau 5 ini nggak berkurang, itu bertambah boleh. Kalau sampai berkurang, maka kewajibannya gugur. Nanti Ramadan tahun depan, mungkin untanya masih 5 atau 6 atau 7, maka dia mesti tetap wajib zakat. Lah berapa yang dikeluarkan? Nah, berapa yang dikeluarkan? Untuk 5 ekor unta, mengeluarkannya 1 ekor kambing. Jadi bukan bentuk unta. Karena ini nisab awal, kita masih sedikit. Maka dikeluarkannya kambing yang umur 1 tahun atau 2 tahun. Kambing umur 1 tahun atau 2 tahun. Jadi nanti dia beli kambing, dia cari, beli kambing, kemudian diserahkan kepada 8 asnaf itu. Kambing umur 1 tahun atau 2 tahun. Kalau untanya sudah sampai 10, 5, 6, 7, 8, 9, itu masih sama. Untanya 6, 7, 8, 9 masih sama kewajibannya 1 ekor kambing setahun, umur 1 tahun atau 2 tahun. Begitu sampai umur 10, maka nisabnya tambah lagi. Ini nisab kedua. Yaitu nanti kalau sudah 10 dan dimiliki selama 1 tahun, maka 2 ekor kambing. Kelipatan 5, 15, 3 ekor kambing. 3 ekor kambing. Kelipatan 5 lagi sampai 20, 4 ekor kambing. Sampai sini sudah paham nggih? Setiap kelipatan 5, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nah, kemudian sampai 25. Sampai 25. Kalau sudah sampai 25 ke atas, maka baru 1 ekor unta. Wajibnya keluar 1 ekor unta. Yang tadi masih kambing. Nah, kemudian kalau sudah 25 ekor yang dimiliki, baru dia kewajibannya membayar 1 ekor unta umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Nah, mulai 25 ini kelipatannya naik jadi kelipatan 10. Tadi yang kambing kelipatan 5, sekarang yang unta kelipatan 10. 25 sampai 35 itu masih 1 ekor unta umur 1 tahun. 1 ekor unta umur 1 tahun. Mulai 36, mulai angka 36, ekor 36, maka 1 ekor unta juga, tapi umur 2 tahun. 1 ekor unta umur 2 tahun. Naik 10 lagi, 46, 1 ekor unta umur 3 tahun. 1 ekor unta umur 3 tahun. Kemudian naik lagi 15. Tadi naik 10 ya. Sekarang naiknya 15. Berarti 61. 61. 1 ekor unta umur 4 tahun. 1 ekor unta umur 4 tahun. Kemudian naik lagi 15. Berapa? 76. 2 ekor unta umur 2 tahun. Nah, tadi sampai untuk unta itu sampai umur 4 tahun. Itu 1 ekor unta, 1 ekor unta setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
begitu sampai 4 tahun, nah, baru nanti kemudian 2 ekor unta umur 2 tahun. 76 tuh, 2 ekor unta umur 2 tahun. Kemudian berikutnya lagi sampai di angka 91 ekor, 2 ekor unta umur 3 tahun. Kemudian 121 ekor yang dikeluarkan 3 unta umur 2 tahun. Nah, di atasnya 121 ke atas itu nanti penghitungannya setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun, dan setiap 50 ekor kelipatan 50 itu 1 unta umur 3 tahun. Ya agak bingung ya, membingungkan, makanya saya perlu papan tulis. Alhamdulillah. Padahal kita kayaknya enggak ada yang wajib bayar zakat semua nih kontak. Tapi enggak apa, kita pelajari biar tahu, ambil barokah dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya unta 1 ekor aja enggak ada di sini. Kandangnya enggak punya. Ya mudah-mudahan jadi punya. Jadi yang pertama, nisab pertama untuk nisab unta. Untuk 5 ekor 5 unta, maka 1 kambing satu ekor kambing umur setahun. Umur 1 tahun. Kambing ini dah. Kambing. Nah, umur 1 tahun. Naik 10. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 masih sama. Saya punya 8 ekor unta. Jadi miliki selama setahun. Berapa bayarnya? 1 kambing setahun. 5 sampai 9. Ditulisnya 5 sampai 9. Siap. Nah, 10 sampai 14 berapa? 1 kambing umur 2 tahun. Salah. Kalau kambing ekornya 2 kambing umur sama, setahun atau 2 tahun. Setahun atau 2 tahun. Nah, 10 sampai 14, nanti yang 15 baru pindah. 15 sampai 19. Ya, 15 sampai 19, 3 ekor kambing. 3 kambing sama, setahun atau 2 tahun. Kemudian 20 sampai 24. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. 4 kambing. Ini sama. Kemudian selanjutnya 25 sampai 35. Nah, ini baru tipatan 10. Ya. Ini baru 1 ekor unta umur setahun. 1 unta umur setahun. Naik lagi 36 sampai berapa? Naik 15 ya. 36 sampai 45. Sampai 45. Benar. 15 ya. Berarti 1 unta ini yang beda 2 tahun. Nah, untuk kambing jumlah kambingnya. Tapi kalau untuk unta nanti masih jumlah tahunnya, masih baru beda tahunnya. Kemudian untuk 46
sampai 60 masih 1 unta 3 tahun. Kemudian 61 sampai 75. 75 1 unta masih 1 unta 4 tahun. 1 unta 4 tahun. Nah, baru dari sini naik jumlahnya sekarang. 76 sampai 90. Nah, ini baru 2 ekor unta umur 2 tahun yang dipakai ini. Ini enggak lagi. Yang setahun enggak. 2 ekor unta umur 2 tahun. 2 unta 2 tahun. Kita ngomongin banyak sekali, padahal 1 ekor enggak punya. Ilmu ini ilmu. Tetap dapat barokah, dapat pahala. Kemudian naik mulai dari 91 sampai 120. 91 sampai 120. Berarti kelipatan berapa ini? 30. Maka ini 91 sampai 120 3 ekor unta 2 ekor unta sama 2 ekor unta umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Kemudian 121 ke atas. Mi'ah wa ida wa ishrin thalathu banati labun. 121 ini sampai 130. 121 sampai 130 ntar. Sampai 130 ini 3 unta umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Satu 121 sampai 130 3 unta umur 2 tahun benar. 2 tahun. Nah, mulai 130 ke atas, mulai 130 ke atas, ya, 130 ke atas lebih ya, 130 gini lebih kecil. 130 ke atas, maka patokannya setiap 40 ekor, setiap kelipatan 40 itu 1 unta umur 2 tahun. 1 unta umur 2 tahun, gimana nulisnya? Pakai kode aja ya. Setiap 40 sama dengan 1 unta. Ya boleh, A boleh. Yang ini A ya, patokannya ini A dan ini B. Jadi umur 2 tahun dan ini. Setiap 40 kelipatan 40, setiap kelipatan 40 sama dengan unta A. Kemudian setiap kelipatan 50 unta B. Maka kalau misalkan punya unta 150 ekor, berarti berapa? 150 ekor berarti B3 ekor, itu
3 ekor unta umur 3 tahun. Punya unta 200. Berarti berapa? Ya tinggal kelipatan 50 dikali 4. Itu yang B 4 ekor unta 3 tahun. Begitu. Atau punya ekor unta 190 ekor. Maka berarti 190 ekor berarti 3B, 3 ekor unta 3 tahun dan tambah 1 ekor unta kan kelipatan 41. Itu 1 ekor unta umur 2 tahun. Jadi 1 ekor unta umur 3 tahun plus 1 ekor unta. Oh enggak, ini tadi berapa? Kan 150. Misalkan punya unta 190. Maka berarti 150-nya 3 ekor unta 3 tahun, 40-nya 1 ekor unta 2 tahun. Ini tambahan tadi ya, ditambah. Dan yang kurang 120 sampai 30, 3 ekor unta umur 2 tahun. Betul? Kalau 130 maka kalau 130 ya 130 ini berarti berapa? Kalau 130 pakai ini 130 kelipatan 40 2 kali kan. Kalau misalkan pakai kelipatan 40 2 kali 80 ditambah 50 dan 130. Berarti kalau 130 berarti berapa yang dikeluarkan? 2 ekor unta 1 tahun ditambah 1 ekor unta umur 3 tahun. Apa ya? Kalau 130 itu kan sudah jelas. Oke. 3 unta 2 tahun. Iya. Kalau 130 ke atas kan itu. Iya, berarti ini 129. Ya, 129. Nah. 129. Ya. Di sini di 130 maka mulai pakai ini. Setiap kelipatan 40 1 ekor unta 2 tahun. Setiap kelipatan 50 1 ekor unta 3 tahun. Jadi kalau 130 berapa? 2 ekor unta umur 2 tahun ditambah 1 ekor unta umur 3 tahun. Karena dia 40 kali 2 80, kemudian ditambah 50 jadi 130. Jadi kalau 140 berapa? Kalau 140 berarti kebalikannya 2 ekor unta umur 3 tahun ditambah 1 ekor unta umur 2 tahun. Bingung ya? Nggak apa-apa. Ya, ini apa namanya nisab unta. Ya, siapa tahu punya unta, maka nanti zakatnya demikian. Jadi nisab ya, mulai dari 5 ekor sudah mulai wajib zakat, tapi zakatnya masih 1 ekor kambing. Umurnya juga sekian, 1 atau 2 tahun. Kemudian 10 dan seterusnya. Kelipatan-kelipatannya. Ini memang ya nanti lihat jadwal atau lihat catatan berapa ekor saya punya, maka nanti kelipatannya atau yang diwajibkan yang dikeluarkan adalah ini. Makanya kalau menurut pengetahuan kita, yaitu kalau di Indonesia ini sangat jarang yang memenuhi persyaratan untuk wajib zakat. Karena mungkin kalau segi jumlah, misalkan dia punya 20 ekor tetapi dikandangkan. Atau misalkan apa namanya digembala tapi tidak banyak dan seterusnya. Begitu juga nanti di apa namanya hewan-hewan ternak yang lain. Untuk sapi, kemudian kambing juga sama persyaratannya
Persyaratannya mencapai nisab, kemudian haul dan digembala. Semua begitu. Hanya saja beda nisabnya saja. Nanti sapi berapa ekor dia wajib dikeluarkan. Nah, itu berbeda dengan unta ataupun kambing. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya? Gimana? Oh iya. Untuk jantan betina yang dimiliki sama, tapi untuk yang dikeluarkan itu mesti betina. Mesti betina, kecuali kalau hewannya itu semua jantan. Tapi kan kayaknya nggak mungkin ya. Nah, kalau hewannya semua jantan baru boleh dikeluarkan jantan. Tapi kalau misalkan campur hewannya itu, maka yang dikeluarkan itu unta betina. Yang dibayarkan itu unta betina. Karena nanti bahasa-bahasa di istilah-istilah fikih ya, istilah fikih. Satu unta umur setahun itu namanya bintu makhod. Unta umur 2 tahun namanya bintu labun. Unta umur 3 tahun namanya hikkoh. Kemudian umur 4 tahun namanya jaza'ah. Itu semuanya istilah-istilah untuk unta-unta betina. Itu istilah-istilah untuk unta betina. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham, oke? Nah, jadi ini bisa dihafalkan atau difoto boleh. Yang saya aja tidak begitu hafal nisab untuk unta. Oke, gimana? Tadi kan makanan pokok kan itu ya. Jadi memang punyanya mangga, kan ada yang mendebatkan ya. Ada penghasilan itu kan. Ya. Yang punya kebun anggur tidak terima. Karena nanti yang punya kebun cengkeh atau yang punya kebun buah lain tidak zakat gitu. Disitulah memang uniknya aturan agama gitu. Ya. Memang rasanya nggak adil ya. Kok yang punya buah lain tidak wajib zakat, hanya kurma dengan anggur saja. Memang secara hukum asal memang tidak ada kewajiban untuk mereka. Hanya saja ya yang nggak ada kewajiban, tidak ada hak bagi imam atau pimpinan wilayah untuk memaksa dia untuk keluarkan zakat, gitu. Tapi ya alangkah baiknya untuk sedekah. Tapi namanya tetap bukan zakat, karena zakat tadi diambil dari harta yang tertentu, caranya tertentu, dan diserahkan kepada golongan tertentu. Nah di luar itu yang tidak zakat namanya. Mau punya berapa hektar pun kebun mangga misalkan, ya tetap namanya bukan zakat. Zakat mangga bukan. Memang tidak ada. Yang ini namanya sedekah. Dan sedekah ya bebas, tidak harus kepada 8 golongan itu. Sedekah ya untuk yayasan atau untuk pondok atau apa segala macam itu nggak masalah. Jadi tidak tetap tidak ada kewajiban zakat. Memang disitulah uniknya kita ngikut syariat itu ya pasrah total. Jadi ya wudhu kita biasanya buang angin yang di bakso ya kok muka, tangan dan semacamnya. Jadi itu hikmahnya apa? Allah alam, saya kurang tahu, saya tidak tahu hikmahnya apa, kenapa kok itu yang diwajibkan, yang lain tidak wajib, padahal potensi untuk duitnya banyak itu lebih malahan ya kan, yang buah-buah lain kadang potensi duitnya banyak itu lebih, tapi yang wajib zakat malah. Begitu juga makanan pokok juga sama, kayak punya sawah, padi atau jagung atau gandum, tapi yang lain yang punya cengkeh atau yang tembakau, itu malah tidak ada wajib zakat sama sekali. Ya tapi itu mungkin kita kasih pendekatan, kasih rangsangan untuk tetap sedekah. Sedekah itu namanya bukan zakat, ya sedekah.
karena tidak termasuk hartanya itu bukan kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dari bab lain boleh, monggo, tidak harus dari tentang zakat. Yang lain-lain yang terlewat-lewat, mungkin ada yang belum paham kemarin bab sholat atau apa, monggo, enggak apa-apa. Cukup, nggih? Tidak ada, saya rasa ini mudah-mudahan pertemuan depan mungkin masih nisab, tapi nisabnya kambing atau sapi. Jadi hitung-hitungan kayak gini lagi. Hitung-hitungan seperti ini dihapus lagi mungkin biar enggak lengket. Nisab kambing dengan sapi. Kalau sapi dengan kambing itu tidak sebanyak unta urutannya. Sapi dengan kambing urutannya tidak sebanyak unta. Mungkin nanti bisa satu kali pertemuan. Mudah-mudahan. Oke, semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.